hakikat dan martabat manusia, tanggung jawab manusia. Kepada Saudari Kusnia, saya persilakan. Baik, yang pertama adalah pengertian. Menurut saya adalah manusia makhluk yang mulia. Manusia merupakan hidup yang mampu berpikir, dan manusia merupakan peran 3 dimensi, ruh dan kemampuan berpikir atau akal. Manusia dalam proses tumbuh kembangnya ditentukan oleh 2 faktor utama, yaitu faktor terika dan faktor lingkungan. Dan yang selanjutnya adalah hakikat manusia dalam Islam. Manusia adalah makhluk yang paling indah dan sempurna dalam pencitraannya. Manusia adalah yang paling tinggi derajatnya. Manusia adalah khalifah di muka bumi. Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia adalah pemilik hak asasi manusia atau HAM. Yang selanjutnya adalah konsep manusia dalam Islam. Yang pertama adalah semua ada dalam surah Al-A'raf. Biologi, yang B adalah dasar surat Al-Rum ayat 20, dan intelektual surah Al-Tin ayat yang C sosiologis atau An-Nas Al-Hujurat ayat 13, yang D adalah posisional atau Sabah, dan yang F khalifah surah Al-Baqarah ayat 30. Yang selanjutnya adalah martabat manusia dalam Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, martabat adalah tingkatan harkat kemanusiaan dan sayang. Martabat manusia yang pertama adalah taubat, yang kedua adalah menjaga diri dari perbuatan yang makruh, syubhat, apalagi yang haram. Yang ketiga merasa miskin dari segalanya. Yang keempat meninggalkan kesenangan dunia yang hanya menutup hati dan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima meningkatkan kesabaran terhadap takdir. Yang keenam meningkatkan ketakwaan dan tawakal. Yang ketujuh mengintrospeksi diri. 8 merenungkan kesabaran Allah Subhanahu wa taala, dan 9 meningkatkan kedekatan diri kepadanya dengan cara selalu mengingatnya, dan yang terakhir adalah mempunyai rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya adalah tanggung jawab manusia. Manusia adalah makhluk yang sampai sebagaimana makhluk Tuhan. Makhluk individu juga merupakan makhluk sosial di mana dalam kehidupannya bertanggung jawab, mempunyai hak dan kewajiban, dituntut pengabdian dan pengorbanan. Selanjutnya adalah macam-macam tanggung jawab. Yang pertama, sebuah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Manusia dalam dan mempunyai harga sebagaimana kehidupan mempunyai tanggung jawab masing-masing. Yang B tanggung jawab terhadap keluarga, terhadap anak dan juga orang lain. Semua keluarga atau sebuah keluarga bertanggung jawab pada keluarganya. Yang ketiga, yang C tanggung jawab terhadap masyarakat. Pada hakikatnya manusia terhadap orang lain dengan kedudukannya sebagaimana makhluk sosial, karena tahu dengan hal tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan terkait presentasi yang baru saja disampaikan? Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan.
Iya, nanti dikat. Coba ulang. Perkenalkan, nama saya Anggun Permatasari. Saya mau bertanya, sebutkan beberapa hakikat manusia menurut Anda. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada Saudari Kusnia, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anggun, yaitu sebutkan beberapa hakikat manusia menurut Anda. Yang pertama adalah makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat mengerjakan hidupnya untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang kedua, individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Yang ketiga adalah individu yang mudah terpengaruhi oleh lingkungan, terutama dalam bidang sosial. Baik, terima kasih. Apakah sudah jelas? Baik, selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya Cantika Dewi. Saya ingin bertanya, bagaimana tanggung jawab manusia menurut ajaran Islam? Terima kasih atas pertanyaannya. Kepada Saudari Kusnia, saya persilakan untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Cantika, yaitu bagaimana tanggung jawab manusia menurut ajaran Islam. Manusia menurut ajaran Islam bertanggung jawab dengan apa yang ada di bumi dan seisinya, serta menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Baik, apakah sudah jelas dengan jawabannya? Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Dela Kusminta. Di sini saya akan menanyakan, coba Anda jelaskan bahwa manusia sebagai makhluk fisik dan non-fisik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilakan untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dela Kusminta, yaitu coba Anda jelaskan bahwa manusia sebagai makhluk fisik dan non-fisik. Manusia disebut sebagai makhluk fisik adalah karena manusia memiliki wujud lahirnya berupa jasmani. Jasmani ini berhubungan dengan otot, jaringan, dan organ yang membentuk keseluruhan sistem biologis pada manusia. Sementara makhluk non-fisik manusia dipandang dari aspek rohani yang berhubungan dengan mental. Baik, apakah sudah jelas atas jawabannya? Iya, sudah. Baik, selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, perkenalkan nama saya Firlina. Saya akan bertanya, bagaimana martabat manusia menurut ajaran Islam? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilakan presenter untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Firly, yaitu bagaimana martabat manusia menurut ajaran Islam. Jawabannya adalah martabat manusia adalah yang paling tinggi dibanding dengan makhluk-makhluk yang lainnya, seperti bintang dan lain-lain, karena manusia yang paling sempurna yang memiliki akal dan nafsu. Baik, apakah sudah jelas dengan jawabannya? Sudah jelas. Baik, kalau begitu dari saya bertanya, bisakah Anda sebutkan apa saja macam-macam dari tanggung jawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda, yaitu apa saja macam-macam tanggung jawab. Yang pertama itu ada sebuah tanggung jawab terhadap diri sendiri, dan yang kedua ada tanggung jawab terhadap keluarga. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan adik, kakak, dan juga orang lain. Yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada masukan dari Ibu terkait presentasi yang tadi? Oke, Ibu tegaskan saja bahwa kita ini adalah semua pemimpin, dan setiap pemimpin ada ditanya tentang kepemimpinan. Untuk rohim, untuk rakyat. Kita sebagai pribadi akan ditanya, sebagai makhluk
inna khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Sungguhnya telah diciptakan jin dan manusia itu illa kecuali hanya untuk menyembah Allah. Jadi kita kuliah karena Allah, ya. Bukan mencari kerjaan, masa kerjaan itu Allah yang menentukan. Sudah ya, kita menuntut ilmu, kuliah menuntut ilmu, ibadah. Karena lillahi ta'ala, untuk beribadah di apapun. Dari segi aspek kehidupan kita itu semuanya hanya untuk ibadah kepada Allah. Makanya bismillahirrahmanirrahim. Nanti sampai di rumah setelah selesai atau selesai alhamdulillah. Hal kecil ini kalau didawamkan, senantiasa dilakukan walaupun kecil dan ibadah. Apa kamu memegang bismillah? Kalau tidak disaharkan, tidak disuarakan, luar biasa Allah menjaga. Sama ada cerita seseorang ketika akan memasang sepatu, dia bacakan bismillah. Dia memasukkan kakinya bismillahirrahmanirrahim. Keluar tarantula dari sepatu. Seandainya mungkin dia kalau tidak membaca bismillah masuk kaki di tarantula, ya. Tapi karena dengan bismillah Allah yang menolong dia keluar tarantula dari sepatu. Laba-laba berbisa. Makanya hati-hati kalau kalian meletakkan sepatu, usahakan ketika meletakkan sepatu sempat dengan jadi insektisida, serangga-serangga apapun bentuknya tidak berani. Tapi kalau kalian biarkan sudah harum bagaimana itu sepatu 1 tahun yang pernah dicuci, belum lagi kakinya bermasalah selesai. Jadi itu disemprot. Bismillah. Ya. Jadi kita diciptakan hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Hidup dan kehidupan kita akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Mulut kita tidak bisa berbicara nanti. Yang berbicara adalah apa? Tangan, kaki. Tangan untuk apa? Kaki untuk dia bicara sendiri. Mulut kita terkunci nanti. Makanya Krisya itu ketika menciptakan ada anak saya kan, aku cari. Mulut tidak bisa berbicara, itu dia tidak bisa menyanyikannya sampai 6 bulan sampai sakit. Karena betul-betul menyentuh dirinya. Ya Allah, ternyata nanti kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita kerjakan sekecil apapun. Maka kata Allah, sebiji darah pun kita berbuat kebaikan akan dibalas. Demikian juga dengan kejahatan. Jangan main-main. Hanya ada niat yang kita mau menolong orang sudah disakit. Beda dengan kalau kita ingin melakukan kejahatan. Ketika kita berniat melakukan kejahatan itu mencatat. Akan dicatat setelah melakukan. Luar biasa kasih sayangnya Allah. Tapi untuk kebaikan baru berniat saja sudah dicatat kebaikan. Setelah melakukan itu berlipat lagi kebaikan yang lebih. Jadi kasih sayang Allah itu luar biasa, maka jangan sia-siakan. Maka hiduplah dengan penuh kasih sayang, tanggung jawabkan nanti di akhirat kelak. Ya. Kalau kita penuh kasih sayang, tidak ada rasa dengki dan dendam di dalam hati kita. Maka ilmu kedokteran sudah membuktikan bahwa penyakit yang timbul pada diri manusia itu konsultasinya lebih besar karena hati. Ya. Untuk masalah anak kita ya menunjuknya saja, tapi justru hati dan pikiran yang menentukan. Kalau kita terlalu banyak iri dengan orang, lama-lama kita ke hati, ya kan? Hasad itu dengki, hakat itu dendam, itu merusak hati. Yang merusak gejala apa? Cari sendiri. Ada itu penyakit hati yang akhirnya merusak organ-organ tubuh kita, hingga menimbulkan penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Masalah makanan itu tidak seberapa. Nomor 1 itu yang banyak menyumbang hati. Kalau banyak stres, cepat sekali. Yang nggak tekanan jadi tekanan, ya Pak? Iya. Oke, Baik, terima kasih atas masukannya dari Ibu. Kalau begitu saya tutup presentasi